Siang, teman-teman. Selanjutnya kita akan melanjutkan pada TM pembelajaran yang kedua. Pada mata kuliah pengantar kolaborasi keilmuan. TM2 ini akan membahas tentang leadership dan pengambilan keputusan. Secara umum pada perkuliahan pada siang hari ini kita akan membahas 3 pokok bahasan. Yang pertama kita akan belajar tentang konsep umum leadership, kemudian jenis leadership, kemudian pokok bahasan yang kedua adalah IPE dan kolaboratif leadership, dan terakhir adalah pengambilan keputusan beserta langkah-langkah pengambilan keputusan. Mengawali pokok bahasan yang pertama, terkait dengan kepemimpinan ada beberapa definisi, dan ternyata ada juga banyak beberapa ahli yang menjelaskan terkait dengan definisi kepemimpinan. Di sini kita bahas 3 definisi kepemimpinan yang paling sering digunakan sebagai rujukan secara umum. Yang pertama, kepemimpinan yaitu proses mempengaruhi kelompok ke arah pencapaian tujuan yang ditetapkan. Hal ini disampaikan oleh Roach and Behling pada tahun 1984. Sementara Sosik menjelaskan atau mendefinisikan bahwa kepemimpinan merupakan sumber proses, aktivitas, pengaruh, dan perubahan kelompok. Dan terakhir, Kurvi dan teman-teman mendefinisikan kepemimpinan adalah fenomena kompleks, di mana aktivitas tersebut melibatkan pemimpin, bawahan, dan situasi atau konteks. Kita akan melanjutkan pada topik terkait IPE dan kepemimpinan. Di sini adalah framework for action yang menjelaskan tentang pendidikan dan sistem pendidikan, di mana dasarnya adalah upaya peningkatan kesehatan ini bisa dicapai melalui tahapan proses, di mana di dalamnya ada interprofessional education, kemudian proses yang baik dalam interprofessional education nanti akan bisa membentuk sebuah praktek kolaboratif sehingga pelayanan kesehatan bisa lebih baik, bisa lebih optimal, dan hal ini berdampak pada sistem kesehatan yang lebih kuat atau penguatan sistem kesehatan sehingga peningkatan kesehatan bisa tercapai. Untuk mencapai ini diperlukan sebuah kompetensi. Salah satunya adalah di sini Canadian Interprofessional Health Collaborative menjelaskan kompetensi IPE. Di antara beberapa kompetensi ini kita akan berfokus pada kolaboratif leadership, di mana learners dan practitioners itu bekerja bersama dengan seluruh partisipan termasuk pasien atau klien, keluarga, untuk memformulasi, menerapkan, serta mengevaluasi perawatan atau pelayanan sehingga bisa meningkatkan health outcomes. Kompetensi, kolaborasi, dan kualitas pelayanan ini bergantung pada beberapa hal. Di antaranya IP role clarification, IP collaborative functioning, IP collaborative leadership, dan terakhir adalah IP conflict resolution. Kita akan berfokus pada IP kolaboratif leadership atau kepemimpinan kolaboratif. Apa sih kepemimpinan kolaboratif itu? Kepemimpinan kolaboratif ini adalah sebuah kepemimpinan yang digunakan karena atau sebagai dasar untuk membantu proses kolaborasi antar kelompok
untuk mengatasi masalah-masalah kompleks. Sehingga di sini dijelaskan oleh David Grislip, if you bring the appropriate people together in constructive ways with good information, they will create authentic visions and strategies for addressing the shared concern of the organization or community. Artinya adalah jika Anda sebagai seorang pemimpin mampu membawa seluruh individu secara yang banyak bekerja tadi secara bersama-sama dalam koridor yang konstruktif dengan informasi yang baik, tentunya mereka akan menghasilkan sebuah visi dan strategi untuk mengatasi tujuan yang menjadi concern sebuah organisasi. Dalam hal ini adalah bagaimana upaya mencapai health outcomes yang optimal. Yang menjadi pertanyaan, kapan kepemimpinan kolaboratif digunakan? Ternyata kepemimpinan kolaboratif atau collaborative leadership ini bisa digunakan di semua situasi dan ditentukan oleh suatu proses. Bahkan sering terlihat dalam koalisi dan inisiatif komunitas, misalnya dalam organisasi layanan kesehatan, komunitas, maupun pendidikan. Kepemimpinan kolaboratif ini sendiri bisa dicirikan diantaranya adalah 3 hal. Yang pertama, kolaborasi pemecahan masalah dan pengambilan keputusan, atau collaborative problem solving and decision making. Yang kedua adalah proses terbuka, open process, di mana proses pengambilan keputusan dilakukan secara kolaboratif, dan yang ketiga adalah kepemimpinan proses atau leadership of the process. Kita akan urai satu persatu. Kita masuk uraian yang pertama. Collaborative problem solving dan decision making. Di sini adalah kelompok mempertimbangkan masalah, memutuskan apa yang perlu dilakukan, dan tugas pemimpin adalah membantu memfokuskan upaya mereka. Kemudian yang kedua, proses terbuka atau open process. Pemimpin tidak mengarahkan kelompok pada tujuan tertentu, tapi bagaimana seorang pemimpin ini bisa memfasilitasi proses pengambilan keputusan secara kolaboratif. Dan hasil akhir ini bisa dikerjakan di antara semua peserta. Dan itulah arti atau makna yang sesungguhnya terkait dengan kolaborasi. Proses yang terakhir adalah the leadership of the process, di mana penekanan pada sebuah proses. Di sini tujuan kepemimpinan membantu proses kolaboratif yang bekerja, bukan memimpin orang-orang yang terlibat untuk mencapai keputusan tertentu. Sehingga di sini peran pemimpin adalah bagaimana kita bisa fasilitasi, kemudian encourage proses kolaboratif secara bersama-sama. Dalam proses interaksi dengan beberapa interprofesional, tentunya tidak menutup kemungkinan ada atau dapat terjadi gesekan atau konflik, atau mungkin juga kita kenal dengan istilah konflik interpersonal. Dan di sini dibutuhkan sebuah resolusi. Apa itu? Yang pertama adalah bagaimana kita bisa mengenali potensi konflik yang akan terjadi. Dari sebuah problem atau isu yang ada atau yang terjadi, kita bisa mengenali kira-kira apa sih konflik yang mungkin potensi akan bisa terjadi. Kemudian kita bisa menentukan, mengambil langkah-langkah konstruktif untuk menyelesaikan perselisihan atau menyelesaikan ketidaksepakatan yang terjadi secara
efektif. Nah, di sini kita perlu mengembangkan konsensus di antara mereka yang berbeda insight, berbeda perspektif, berbeda pandangan agar bisa tercapai persetujuan bersama, konsensus, sehingga dapat ditemukan solusi yang dapat diterima oleh semua pihak. Untuk melakukan ini diperlukan decision making, pengambilan keputusan. Bagaimana proses membuat pilihan dengan mengidentifikasi keputusan, mengumpulkan informasi dan menilai resolusi alternatif. Ada 7 langkah pengambilan keputusan. Yang pertama adalah identify the decision. Yang kedua, gather information. Yang ketiga, identify alternatives. Yang keempat, weigh the evidence. Yang kelima, choose among alternatives. Yang keenam, take action. Dan terakhir adalah review your decision. Kita akan ulas tahapan yang pertama. Identify the decision. Di sini Anda harus menyadari bahwa Anda perlu membuat keputusan. Tentunya kita perlu mencoba dengan jelas menentukan sifat-sifat dari keputusan yang harus Anda atau kita buat. Tahap selanjutnya adalah gather the information. Kita perlu mengumpulkan beberapa informasi sebelum membuat keputusan. Apa yang harus dikumpulkan? Kita bisa menentukan misalnya informasi apa yang dibutuhkan, menentukan sumber informasi yang baik, dan bagaimana cara mendapatkan informasi tersebut. Nah, langkah ini tentunya melibatkan pekerjaan internal dan eksternal. Misalnya informasi internal kita bisa melakukan atau mendapatkannya melalui proses self-assessment. Sedangkan informasi eksternal kita bisa menemukan secara online, buku, bahkan sumber-sumber lain yang terkait. Langkah yang ketiga adalah identify alternatives. Dalam proses pengambilan keputusan di langkah ketiga ini kita membuat daftar semua alternatif yang mungkin dan diinginkan. Kita bisa mengidentifikasi beberapa kemungkinan alternatif. Dan bahkan kita juga bisa menggunakan tambahan beberapa informasi untuk membangun beberapa alternatif baru. Langkah yang keempat adalah weigh the evidence. Informasi yang ada kita gunakan dan emosi kita gunakan juga untuk membayangkan apa jadinya jika kita melakukan masing-masing alternatif tersebut sampai akhir. Dan kita perlu juga melakukan evaluasi apakah kebutuhan diidentifikasi pada langkah pertama ini bisa dipenuhi atau diselesaikan atau tidak. Dan tentunya kita perlu meletakkan urutan prioritas berdasarkan sistem nilai yang kita anut. Yang kelima adalah choose among alternative. Setelah menimbang semua bukti yang ada, nah disinilah Anda siap memilih alternatif yang terbaik untuk Anda. Tentunya beberapa alternatif atau kombinasi beberapa alternatif juga bisa dipilih. Yang keenam adalah take action. Anda sekarang siap mengambil beberapa tindakan positif dengan mulai menerapkan alternatif yang telah Anda tentukan di langkah kelima. Dan terakhir, review your decision and its consequences. Selalu pertimbangkan hasil keputusan Anda dan evaluasi. Apakah tindakan Anda telah menyelesaikan kebutuhan sesuai di tahap 1? Jika keputusan belum memenuhi kebutuhan, Anda tentunya bisa mengulang langkah-langkah proses untuk membuat keputusan baru. Ini adalah beberapa referensi yang mungkin bisa Anda eksplor lebih detail untuk mendapatkan informasi yang lebih menyeluruh. Baik, demikian terkait dengan perkuliahan pada TM kedua. Sebelum ditutup, tentunya ada beberapa pertanyaan ya, ada mungkin yang sebagai untuk refleksi atau mungkin feedback dari proses pembelajaran siang hari ini. Yang pertama adalah bagaimana
cara membangun karakter kepemimpinan di diri kita. Dan yang kedua, sebagai seorang mahasiswa, bagaimana meningkatkan kemampuan untuk pengambilan keputusan dalam berkolaborasi. Terima kasih. Saya akhiri dengan bacaan hamdalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.